Shalom, saudara-saudaraku. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita karena seminggu ini Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bawakan lagu Tuhanku menyenangkanmu. Mari kita untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita berdiri semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan Tuhan hari ini. Kami mau datang kepadamu. Biarlah kehadiran kami Tuhan boleh menyenangkan kami. Kami tahu Tuhan Engkau selalu perhatikan kami. Kami tahu Tuhan Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah sebagai bentuk penyembahan kami kepadamu, sebagai bentuk penyerahan diri kami kepadamu. Haleluya Yesus. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu. Kuduslah hingga kudus selalu. Nyanyikan sekali lagi Tuhan, menyenangkan. Haleluya.
kehadiran kami ini Tuhan. Engkau hadir bersama kami. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan dalam segala hidup kami. Tuhan berkati kami yang hadir pada saat ini. Engkau Tuhan memberikan kami semangat dan kekuatan daripada-Mu. Tuhan, dan juga kami berdoa buat saudara kami yang belum dapat hadir pada saat ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau Tuhan sertai dan menolong mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, bila ada orang yang sakit, saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu, supaya kami boleh dapat mengetahui dan juga dapat mengerti. Dan juga Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik kepada kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, dan akhir nanti. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan salam-salam dengan yang lain. Kita bersemangat kembali. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita akan kembali bernyanyi betapa baiknya Engkau. Kita semangat kembali. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena ketika menghadapi kehidupan ini, Tuhan membuat jalan yang terbaik bagi kita. Haleluya Yesus. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang
kami tahu dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kami, dan janji Tuhan tidak pernah terlambat atas kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Dan kami melihat penyertaan Tuhan setiap harinya, setiap waktu, setiap jam, setiap detik dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Bahkan pada saat sore hari ini sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Buka setiap hati dan pikiran kami, jamah kami Roh Kudus bekerja, sehingga kebenaran firman Allah akan memberkati, menolong, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Si Tuhan shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya, Tuhan begitu baik. Si Tuhan, saya ingin membaca dan membawakan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Bagaimana Tuhan memanggil muridnya yang bernama Matius. Ya, kita akan baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat 10. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Puji Tuhan. Satu teladan daripada Matius ya. Ada 12 murid Tuhan Yesus yang kita tahu. Tetapi dalam kitab Injil Matius memang ini panggilan bagaimana Tuhan memanggil Matius. Waktu Tuhan panggil Matius, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 10, memang di sini dikatakan namanya Matius. Tapi nanti kalau kita lihat di Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17, ya Injil Lukas itu di atas ya. Di dalam perikop itu Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat itu di situ ada ayat ya. Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17, Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32, namanya bukan Matius, tapi namanya Lewi. Berubah nama. Bukan artinya orangnya dua, tidak, tapi orangnya satu. Jadi kalau di dalam kitab Matius memang namanya dipanggilnya Matius. Tetapi kalau dalam kitab Markus dan kitab Lukas namanya berubah menjadi Lewi. Kenapa? Apakah dua nama? Nah, gitu kan ya, kita mungkin seringkali bingung gitu kalau kita nanti baca. Ini kok di sini namanya Matius, kok di sana namanya Lewi? Kenapa? Karena ternyata Matius ini adalah nama Ibrani. Matius ini nama Ibrani, tetapi pada zaman Matius, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sudah mulai masuklah ya bangsa Yunani. Sehingga kalau nanti kita lihat dalam kitab Markus, dalam kitab Injil Lukas, kitab Lukas, namanya berubah menjadi Lewi karena itu pemberian satu nama dari Yunani, jadi nama Yunani. Ada satu contoh juga seperti Simon Petrus, ada Simon, ada Petrus, dan juga namanya, kalau siapa yang tahu selain nama Simon dan Petrus, Kefas. Ya, kita pernah bacakan ya, ada Simon, ada Petrus, ada Kefas. Kenapa demikian? Nama itu kok jadi banyak gitu, berubah-berubah. Dalam kitab Matius mungkin pencatatannya berubah. Karena memang Simon itu memang dalam bahasa Ibrani. Lalu Petrus sendiri itu dalam bahasa Yunani, karena pada zaman itu pemerintahan yang ada Yunani. Dan di dalam nama Kefas itu bahasa Arab. Nah
Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana panggilan Yesus terhadap Matius, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dalam ayat yang ke-9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan kata-kata selanjutnya, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Yesus tidak bilang banyak kepada Matius. Yesus cuma bilang begini, Matius, dia bilang gitu ya. Waktu dia lewat, waktu dia lihat itu Matius, dia bilang begini, ikutlah aku. Dan apa yang terjadi dalam ayat-ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya, maka berdirilah Matius lalu mengikut siapa? Yesus. Orang yang mungkin belum Matius kenal secara menyeluruh. Tapi pada waktu itu Yesus cuma bilang gini, ikutlah aku. Dan pada waktu itu Matius betul-betul mengikuti Yesus. Dan saya melihat di sini ada banyak hari-hari ini ya, kita kalau nggak kenal kita suka ajar anak-anak. Kalau kamu diajak orang lain jangan mau ya. Orang yang nggak kenal jangan mau ya. Kalau dikasih permen jangan mau ya. Kita selalu ajar itu kepada anak-anak karena kita tahu bahayanya. Tapi Matius pada hari itu waktu Yesus katakan ikutlah aku, itu juga tertulis dalam kitab Injil Markus, ditulis juga dalam kitab Injil Lukas. Matius pada waktu dikatakan ikutlah aku, dia langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa saya mengambil ayat ini, mengambil contoh sikap hidup daripada Matius, dan saya membawakan temanya meneladani sifat daripada Matius seorang pemungut cukai. Kenapa? Karena ada hal-hal yang sangat luar biasa. Pada waktu Yesus berkata ikutlah aku, di sini sifat hidup yang dimiliki oleh Matius adalah dia memiliki motivasi yang lurus. Tuhan tidak pernah bilang gini, ikut aku maka kamu akan sejahtera. Tuhan tidak pernah bilang gitu. Ikut aku maka kamu akan kaya. Tidak. Ikut aku nanti kamu akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Enggak. Yesus hanya berkata ikut aku, ikutlah aku. Dan pada saat itu juga Matius langsung berdiri dan mengikut Yesus. Gak mudah Bapak Ibu Saudara hari ini orang untuk boleh percaya kepada Yesus. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya nih yang sudah rajin ke gereja ya, mungkin yang sudah saya sering katakan dalam kandungan sebagai orang Kristen, kadang-kadang untuk mengikut Tuhan dengan motivasi yang lurus sungguh sangat sulit. Karena ada banyak orang di luar sana ya. Saya rasa mungkin di sini tidak. Karena di gereja ini tidak memberikan satu imbalan apapun, nggak ada iming-iming apapun. Yang kami tawarkan, gereja tawarkan, hamba Tuhan tawarkan, ikutlah Yesus. Tidak ada di nanti kalau kamu ikut Yesus akan diberikan emas ya. Ada satu gereja di TikTok ya, saya belum tahu, saya nggak pernah ke sana, nggak pernah ke gereja itu. Tapi di TikTok itu sungguh sangat viral. Kenapa? Karena hamba Tuhan ya, Bapak Pendetanya bilang gini, nanti ya minggu depan ya, ajak teman-temannya, ajak semua orang untuk ibadah di jam sekian di gereja ini, di gereja yang dia TikTok itu jam sekian, karena saya mau bagi-bagi emas. Pertamanya bukan emas yang dibagi, bagi-bagi mangga. Jadi nanti kalau datang yang ibadah, nanti saya mau kasih satu orang mangga 1 kilo 1 kilo. Wah rame. Lalu minggu berikutnya dia bilang gini, kalau nanti datang belum mas belum. Nanti saya mau kasih sesuatu ya. Oh datang lagi ajak semuanya diajak datang. Kenapa? Karena ada sesuatu. Sampai yang ketiga kalinya pendeta itu bilang gini, nanti ajak semuanya, saya mau kasih emas. Dan betul dikasih emas. Emasnya nggak banyak, nggak 1 kalung, nggak 1 gelang, cuma 1 titik. Tapi itu pun sudah berharga kan ya. Jadi orang datang banyak-banyak dan dibagi. Semua orang bilang gini, dapat emas di gereja ini, dapat emas di gereja ini.
mau bilang begini, apakah mengikut Tuhan harus sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara? Apakah kita ke gereja harus menunggu seperti itu? Apakah kita beribadah harus seperti itu? Tapi saya melihat daripada sikap hidup daripada Matius, waktu dikatakan ikutlah aku, maka dia berdiri lalu mengikut Tuhan. Dan saya melihat di sini sifat hidup yang dimiliki oleh Matius adalah sifat hidup motivasinya lurus. Dia nggak neko-neko, motivasinya murni mengikut dan mengiring Tuhan. Beberapa waktu ini kan ya, Bapak Gembala suka bilang gini, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Refnya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun susah, meskipun menderita, kita mengikut dan mengiring Tuhan. Saya tahu malam hari kita capek, kita lelah ya. Mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang baru pulang buru-buru belum makan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara boleh hadir di bangku ini, boleh hadir di gereja ini dengan satu motivasi, yaitu mendengarkan firman Tuhan yang memberikan satu sukacita, memberikan satu kabar keselamatan, itu yang kita rindukan. Amin. Saya beberapa hari ini saya suka dengar ya firman dari YouTube, dan rasanya tuh, saya selama ini sudah belajar, tapi rasanya lebih dibukakan lagi, sampai rasanya pengen dengar terus ya, pengen dengar terus. Dengar apa? Dengar firman terus, baca berkali-kali, baca lagi berkali-kali, sampai saya bilang Bapak, saya kayaknya pengen ikut satu kelas, tapi itu mahal. Saya bilang, ya sudahlah, kita belajar aja dari YouTube yang gratis ya. Habis mau ikut kelas itu mahal sekali ya, ikut kelas belajar Alkitab mahal sekali. Sehingga sudahlah, saya baca aja dari Alkitab, ya dengar, belajar. Milikilah motivasi yang terus. Gak perlu orang tawarkan apa-apa, tapi yang penting kita mau murni hati ini sepenuhnya mengikut dan mengiring Tuhan. Yang selanjutnya di dalam poin yang kedua dikatakan di sana, kalau dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-10 ini kurang jelas. Tetapi kalau di dalam Lukas, coba kita dulu Lukas, Injil Lukas pasal 5, kita lihat ya, kita buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-28, ini sangat jelas sekali kata-katanya. Lukas pasal 5 ayat yang ke-28 begini bunyinya. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak, saya akan bacakan. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Saya baca lagi ya. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Waktu mengikut Yesus, Matius ini yang dikatakan Lewi dalam kitab Injil Lukas, dia tinggalkan segala sesuatunya. Waktu Yesus katakan ikutlah aku, Lewi tinggalkan segala sesuatunya lalu ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, pemungut cukai itu pasti bukan orang susah, karena memang dia penagih pajak. Kalau orang sini banyaklah hepengnya, ya, banyaklah ciennya, banyaklah duitnya, gitu. Banyak. Tapi dalam ayat yang ke-28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Meninggalkan segala sesuatu. Sifat hidup yang dimiliki oleh Matius ini, waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak mundur. Waktu dikatakan Yesus, ikutlah aku, dia berdiri, dia tinggalkan segala sesuatu dan dia maju.
depan, ada orang mulai malas ke gereja. Tuhan tidak jawab doa, malas ke gereja. Oh, Tuhan tidak kasih jawaban bagi saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau berdoa, saya nggak mau baca firman. Harusnya kita nggak boleh seperti itu. Karena yang dimiliki sifat daripada Matius ada sekali percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak mundur. Sekalipun banyak hartanya. Betul, pasti banyak hartanya. Tapi dia tidak mundur. Waktu dia mengikut Yesus, dia tinggalkan segala sesuatunya. Ada sebuah pujian begini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya tidak akan mungkin kembali lagi bahasanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kalau dalam bahasa Inggris, ku tidak akan pernah mundur. Harusnya begini yang kita miliki, bahwa kita tidak akan pernah mundur waktu kita mengikut dan mengiring Yesus. Minggu lalu, waktu hari Minggu masih ingat saya memberikan satu contoh. Napoleon Bonaparte, seorang pahlawan perang, dia lewat kapal. Jadi kalau dia ingin perang melawan kapal itu, apa yang dia lakukan? Waktu dia sudah turun dari sekoci semuanya, dia bakar kapalnya. Jadi pada waktu mereka mau berperang, ini kapal yang dia ini dia bakar. Jadi dia bilang sama semua orang-orang yang dibawanya, anak buahnya, bilang begini, kalau kamu ingin selamat, kamu ingin kembali lagi, maksudnya biar selamat, sekarang kita harus rebut kapal itu. Baca nanti di Google ya, boleh. Napoleon Bonaparte. Siasat perangnya seperti apa? Jadi tidak ada jalan untuk pulang kembali ke kapal itu. Dia bakar kapalnya sendiri dan mereka pergi berperang, ambil kapal orang itu. Sistem perangnya Napoleon Bonaparte seperti itu. Jadi tidak ada kata untuk kembali lagi, tapi maju terus. Nah, harusnya kita sebagai orang percaya itu seperti itu. Waktu kita mengikut dan mengiring Tuhan, gak ada kata itu mundur, gak ada. Tapi terus maju dan terus maju. Matius tidak ingat lagi pekerjaannya. Dia gak ingat lagi apapun, tapi dia tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut dan mengiring Tuhan. Ada hari ini orang ke gereja, orang beribadah mengikut Tuhan, tapi separuh-separuh. Oh, nanti kalau orang Buddha itu ya, biasanya kalau disuruh tuh, ayo percaya kepada Yesus. Nggak mau. Kenapa? Karena nanti kalau mati nggak bisa tuh pegang foto bapaknya katanya. Ya kan, kalau orang ada yang sana ke Buddha sana, nanti kalau mati dia harus di depan pegang foto bapaknya. Tapi nanti kalau jadi orang Kristen nggak bisa. Kata siapa sih? Oh, nanti nggak bisa sembahyang. Ya memang nggak bisa sembahyang pegang hiu. Ya buat apa disembahyang lagi orang yang sudah meninggal? Karena kita yakin dan percaya waktu dia percaya kepada Yesus, dia sudah diselamatkan. Karena ada banyak orang hari-hari ini untuk percaya kepada Yesus masih ingat, tidak dapat meninggalkan masa lalu, masih hidup dalam kegelapan yang lama, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, masih ingat yang duniawi. Masih ingat kehidupan yang lama. Gak bisa meninggalkan segala sesuatu. Mengikut Tuhan jangan mundur, tapi maju terus. Maju terus di dalam Tuhan. Memang banyak masalah, memang banyak tantangan, banyak persoalan, betul. Kadang-kadang yang kita sudah dalam kandungan sebagai orang percaya, sudah mengikut Tuhan, sekolah minggu, pemuda, remaja, wanita yang sudah jadi ikut ibadah, tua-tua mungkin lansia. Ada banyak masalah, ada persoalan, tetap terus maju dan maju. Jangan pernah mundur. Yang selanjutnya dikatakan di sini dalam ayat di bagian yang ketiga, ayat yang ke-29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lihat ayat yang ke-29. Waktu dia mau mengikut Tuhan, dia mengiring Tuhan, tapi dia ngadain makanan, perjamuan, makan
sangat besar. Dia undang Yesus di sana dan dia undang teman-teman pemungut cukainya. Tahu Bapak Ibu Saudara apa yang dia lakukan itu? Dia ingin teman-temannya pun percaya kepada Yesus. Hidup ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sudah terima Yesus dalam hidupmu, jangan kau sendiri. Ada mungkin kakakmu, ada mungkin adikmu, ada mungkin orang tuamu yang belum kenal Yesus, yang belum tahu Yesus. Satu saat ada seorang hamba Tuhan, dia berteman dengan temannya. Dan hamba Tuhan ini waktu berteman tidak pernah cerita tentang apa-apa. Tapi temannya satu saat diajak orang untuk ikut KKR. Waktu dia ikut KKR, waduh dia menangis, dia meraung, dia minta ampun dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia ketemu dengan temannya yang pendeta ini, hamba Tuhan, dia begini, kenapa kamu berteman dengan saya bertahun-tahun tidak pernah cerita tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup? Dia marah dengan temannya yang seorang hamba Tuhan ini. Tahukah kamu, kemarin saya ikut KKR dan saya terima Yesus dalam hidup saya. Tapi saya sangat marah sekali kepada kamu. Seandainya bilang itu, tahun lalu saya mati, pasti saya masuk dalam neraka. Tapi hari ini saya bersyukur karena saya terima Tuhan Yesus lewat ibadah KKR. Kenapa? Karena tidak ada kesaksian. Harusnya kita bersaksi supaya orang lain pun diselamatkan. Lewi Matius itu dalam ayat yang ke-29, dia mengadakan satu perjamuan besar untuk Yesus boleh datang dalam rumahnya. Dan bukan hanya itu, dia undang seluruh teman-temannya, si pemungut cukai untuk datang dalam rumahnya. Untuk apa? Untuk bisa terima Tuhan Yesus. Dalam poin yang ketiga, dia selalu rindu untuk memberitakan firman, memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya orang lain pun diselamatkan, dimenangkan bagi Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang belum kenal Yesus di antara saudara-saudara kita. Saya tidak tahu siapakah ada yang sudah percaya atau belum di sekitaran kita. Tapi hari ini, mari bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin bagi anakmu, mungkin bagi adikmu, kakakmu, bagi orang tuamu, mari berikan satu kesaksian. Jangan sampai terlambat, ya. Dan yang poin yang terakhir dalam poin yang keempat adalah Matius memiliki satu sifat karakter, kerendahan hati. Dalam kitab Matius pasal 10 sampai ayat 1 sampai 4 itu, Yesus panggil murid-muridnya dan di sana ditulis 12 murid-muridnya. Dan penulisan yang ditulis di sana selalu berdua-berdua. Jadi misalkan namanya Markus sama si Yudas gitu ya. Selalu berdua-berdua. Di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19, dicatat nanti baca di rumah. Penulisannya begini, Matius dan Thomas. Di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16, tulisannya begini lagi, Matius dan Thomas. Di kitab yang lain, Markus, Lukas, itu penulisannya selalu gini, Matius, Thomas. Tapi tahukah, di kitab Matius, kitab yang dia tulis, tulisannya adalah dalam Matius pasal 10, coba lihat dulu, Injil Matius pasal yang ke-10, atau udah buka belum? Sudah ya? Oke, kita buka. Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang keempat, ditulisnya begini. Matius sendiri menulisnya seperti ini. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-4, tapi dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tulisannya begini. Injil Matius pasal 10 ayat yang ketiga tulisannya begini. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Di dalam kitab Injil Markus yang ditulis Matius, Thomas. Dalam kitab Injil Lukas yang ditulis Matius
Thomas. Tapi dalam kitab Matius sendiri dia tulis Thomas dan Matius pemungut cukai. Tahu artinya? Dengan segala kerendahan hati dia tulis Thomas terlebih dahulu namanya, baru Matius. Matius menganggap bahwa orang lain itu lebih utama. Walaupun mungkin saya tak tahu ada mungkin satu perbedaan yang sangat luar biasa. Matius ini lebih menonjol sehingga kita Markus tulis Matius dulu, Matius dan Thomas. Di dalam kitab Lukas ditulis juga Matius dan Thomas. Tapi dalam kitab Matius sendiri yang dia tulis sendiri, dia tulis Thomas dulu baru Matius. Ayat ini menunjukkan bahwa Matius menganggap orang lain lebih utama. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, hendaklah engkau menganggap orang lain lebih utama. Lebih utama orang lain. Artinya apa? Kita tidak egois. Kita tidak ingin menang sendiri. Tapi kita belajar untuk memiliki satu karakter kerendahan hati. Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7. Yesus sendiri mengosongkan dirinya. Yesus sendiri mengosongkan dirinya. Ya. Yesus aja yang luar biasa melakukan banyak mukjizat yang menyelamatkan, dia mengosongkan dirinya. Oleh sebab itu, sifat karakter yang dimiliki oleh Matius, dia memiliki motivasi yang tulus. Sekali percaya kepada Tuhan Yesus tidak pernah mundur, bahkan dia selalu rindu memberitakan Injil. Dan yang keempat adalah Matius memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti saya minta Ibu PD Kristian untuk berdoa kebenaran firman Tuhan. Segala apa yang kami sudah terima pada malam hari ini Tuhan, kami memakai ini untuk kehidupan kami sehari-hari, dan belajar dan menjalankan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan dan menguatkan kami. Roh Kudus memimpin kami senantiasa kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih hari semakin heran, urapi lebih lagi Tuhan kepada pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan firman-Nya. Biarlah yang kita dengar boleh memberkati kita semua. Kita mau memberikan persembahan dan kita bertugas. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan di dalam hidup kami. Benar Tuhan, ajari kami untuk selalu rendah hati, ajari kami selalu jujur dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan, seperti murid-murid-Mu, Tuhan mampukan kami hidup dalam kekenanan-Mu Tuhan, dan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk selalu mengasihi dan mencintai Engkau. Tuhan, begitu juga terhadap sesama. Tuhan Yesus, mampukan kami selalu melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami taat dan setia ya Bapa. Mampukan kami Tuhan. Terlebih ya Tuhan Yesus, mendahulukan sesama kami. Tuhan, inilah hidup kami, ini hati kami Bapa.
kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Bawa kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat teramat baik dalam hidup kami. Engkau selalu mengasihi kami, mengampuni kami Bapa. Setiap pelanggaran kami Engkau tidak pernah memperhitungkan kepada kami. Layakkan kami selalu Tuhan untuk menerima segala berkat yang akan Engkau berikan lagi di setiap kehidupan kami. Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Pakailah persembahan kami ini Tuhan untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama anak Yesus Kristus ya Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Aku diberkati. Besok ada doa malam, jam 7 malam di tempat ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam doa. Memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Allah yang terus menaruh kekuatan sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik. Dengan anugerah dan pertolongan dari Tuhan, dimampukan kami untuk kami dapat melakukan sesuatu yang bernilai demi dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah kami sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak di dalam keluarga. Dalam pimpinan dan kuasa Tuhan kami menyerahkan keberadaan kami. Mohon perkenanan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami sekalian, dan dibawalah kami kepada jalan-jalan untuk dapat terus menyukakan hati Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami. Diberkati kami para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani. Dengan urapan dan kuasa Allah terus akan berlimpah-limpah, sehingga kami dapat memberi yang terbaik dari hidup kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memimpin dan memberkati kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama katakan Amin.